Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nini Alfiani dengan NIM 210113110004. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengetahuan peta. Pada materi pengetahuan peta, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat peta, jenis peta, bentuk peta, dan juga pemanfaatan peta. Namun sebelum membahas itu semua, saya akan menjelaskan tentang apa itu peta. Peta atau map sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa yang bermakna taplak atau kain penutup. Pengertian peta sendiri kemudian berkembang. Peta diartikan sebagai gambaran penampakan sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang syarat peta. Peta yang baik adalah peta yang dapat memberikan informasi yang mudah dipahami dan dibaca dengan jelas oleh orang yang menggunakannya. Untuk itu, berikut ini ada beberapa syarat pembuatan peta. Yang pertama yakni ada judul peta. Judul peta ditempatkan di tengah-tengah bagian atas peta. Judul peta ditulis dengan huruf yang paling besar dibanding dengan tulisan yang lain. Seperti pada gambar di sini, yakni tulisan Provinsi Bali sebagai judul peta ditulis lebih besar daripada tulisan yang lain yang ada di dalam peta. Judul peta harus menggambarkan objek dan daerah atau wilayah yang dipetakan. Contoh lain yakni pada peta penemuan manusia purba dunia dan peta hasil tambang Provinsi Riau, di mana di dalam peta itu menggambarkan tentang persebaran hasil tambang di Provinsi Riau. Selanjutnya ada skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Gambar tersebut ini merupakan dari gambar skala peta. Skala yang beredar di Indonesia menggunakan dua macam skala, yakni ada skala angka atau skala numerik dan skala garis atau skala grafis. Syarat yang ketiga yakni ada legenda. Legenda sendiri adalah kolom keterangan tentang simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Simbol peta adalah tanda-tanda khusus dalam peta, baik berupa simbol titik, garis, warna, atau wilayah, maupun area yang mewakili keadaan sesungguhnya di lapangan. Nah, pada gambar ini merupakan contoh dari sebuah legenda. Selanjutnya syarat peta yang keempat, yakni ada tanda arah atau orientasi mata angin. Tanda arah ini berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin peta yang bersangkutan. Biasanya tanda arah ini digambarkan menyerupai anak panah tegak ke atas dan pada ujungnya dibubui huruf U. Nah, pada gambar ini merupakan tanda arah yang ada di dalam peta. Penempatan tanda arah ini biasanya diletakkan di tempat yang kosong, biasanya di sebelah kanan atau kiri di bawah judul peta. Kemudian syarat peta yang kelima yakni garis tepi atau garis astronomis. Garis tepi ini merupakan garis yang berada di bagian pinggir peta yang membatasi gambar pada peta. Garis tepi sendiri dapat berupa sebuah garis sederhana atau kerap kali dua buah garis yang paralel. Pada garis tepi itu terdapat garis-garis
astronomi, yaitu garis yang menunjukkan koordinat, garis lintang, dan garis bujur. Syarat yang keenam yakni ada insert atau peta sisipan. Insert sendiri adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Insert dapat berupa gambar wilayah yang lebih luas dari gambar utama. Insert ini berfungsi untuk menjelaskan letak daerah yang digambarkan terhadap wilayah di sekitarnya. Insert dapat berupa gambar yang lebih sempit daripada peta utama. Kemudian syarat yang ketujuh yakni ada lembaga dan tahun pembuatan. Peta akan semakin lengkap jika kita menyantumkan tahun pembuatan peta dan lembaga yang membuat peta. Tahun pembuatan peta sangat diperhatikan untuk menyajikan data yang cepat berubah dan menyuguhkan data aktual, seperti jumlah dan persebaran penduduk. Sedangkan lembaga pembuat peta digunakan untuk mengetahui dari mana sumber data peta tersebut diperoleh. Contohnya, lembaga pembuat peta itu yakni Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal. Selanjutnya di sini ada jenis peta. Peta berdasarkan isinya dibedakan menjadi 3, yakni ada peta umum, peta khusus, dan peta teknis. Yang pertama ada peta umum. Peta umum ini peta yang menggambarkan penampakan sesungguhnya permukaan bumi secara umum. Nah, pada peta umum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni ada peta topografi, orografi, dan geografi. Pada peta topografi dapat dilihat gambarnya itu merupakan contoh dari peta topografi, yakni peta topografi ini menggambarkan bentuk relief permukaan bumi yang sebenarnya. Peta topografi memuat penampakan asli dan juga buatan. Untuk penampakan asli misalnya pola aliran sungai, danau, rawa, laut, dataran rendah, dan pegunungan. Untuk penampakan buatan sendiri misalnya jalan raya, rel kereta api, dan juga pemukiman warga. Yang kedua ada peta korografi. Dapat dilihat pada gambar itu merupakan contoh dari peta korografi. Peta korografi sendiri adalah peta yang memberikan gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala sedang. Yang ketiga ada peta geografi. Itu merupakan contoh dari peta geografi. Peta geografi ini merupakan peta berskala kecil yang berfungsi memberikan informasi secara umum tentang bentuk dan wilayah di permukaan bumi. Jenis peta yang kedua yakni ada peta khusus. Peta khusus ini menggambarkan tema-tema tertentu yang ada di permukaan bumi. Nah, pada contoh yang ada dalam PPT ini merupakan peta contoh persebaran COVID-19 di Jawa Timur pada tahun 2020 kemarin. Lainnya dari peta khusus ini atau peta tematik ini yaitu ada peta iklim, peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta budaya daerah, peta kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta peta persebaran pembangkit listrik di Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Selanjutnya ada jenis peta yang ketiga yakni peta teknis atau kadaster. Pada gambar ini merupakan contoh dari peta teknis atau kadaster. Peta teknis atau kadaster sendiri merupakan peta yang bersifat
teknis dan digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan. Contohnya peta pembangunan perumahan dan peta pembangunan jalan tol. Nah, pada contoh di gambar ini merupakan peta dari pembangunan perumahan. Selanjutnya yakni bentuk-bentuk peta. Bentuk peta sendiri dibedakan ke dalam 3 kategori. Yang pertama yakni ada peta datar, peta timbul, dan juga yang ketiga ada peta digital. Peta datar itu biasanya disebut dengan peta biasa. Peta datar ini dibuat pada suatu bidang yang datar. Seperti pada contoh gambar di sini yakni ada di atlas, di mana peta tersebut digambar pada media yang datar. Kedua ada peta timbul. Peta timbul ini juga disebut dengan peta relief. Peta timbul atau peta relief adalah peta dalam bentuk 3 dimensi yang menggambarkan permukaan bumi yang sebenarnya. Peta timbul itu biasanya dibuat dari plastik atau dibuat sendiri dengan menggunakan bubur kertas atau serbuk gergaji. Yang ketiga ada peta digital. Peta digital atau digital map merupakan peta yang semua data permukaan buminya dimasukkan pada peta magnetik atau disket, hard disk atau compass disk, sedangkan pengolahannya atau penyajiannya menggunakan layar monitor pada komputer atau HP. Nah, contoh pada peta digital saat ini yakni misalnya pada Google Map. Yang terakhir di sini ada pemanfaatan peta. Yang pertama, pemanfaatan peta dapat menunjukkan letak atau posisi suatu tempat di permukaan bumi. Contohnya dengan mengamati peta Indonesia, kita dapat menunjukkan letak ibu kota, gunung. Pemanfaatan yang kedua yakni peta dapat memberikan gambaran mengenai luas dan jarak di permukaan bumi. Contohnya dengan melihat peta dunia, kita dapat membandingkan antara luas negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Ketiga, pemanfaatan peta yakni peta dapat memperlihatkan ketinggian tempat dan bentuk permukaan bumi. Contohnya seperti ketinggian kota Bandung adalah 700 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, fungsi peta yakni menyajikan data dan informasi tertentu. Contohnya melalui peta tematik kita dapat melihat peta persebaran industri tekstil di Jawa Barat. Kelima, untuk manfaat dari peta sendiri yakni sebagai perencana wilayah. Contohnya yakni dengan mengamati peta topografi, pengusaha tambak akan melihat lokasi usahanya di tepi laut. Dan pemanfaatan peta yang terakhir yakni sebagai alat dalam kegiatan penelitian, yaitu sebagai alat bantu untuk melakukan survei, menemukan data, dan laporan penelitian. Di sini contohnya yakni melalui peta persebaran jenis-jenis manusia purba di Indonesia, para peneliti dapat menganalisis sebab-sebab banyaknya temuan jenis manusia purba di Pulau Jawa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.